لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله. سبحان الله والحمد لله
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi 'abdin khairan faqahahu fid-din wa zahadahu fid-dunya wa basyarahu bil-jannah. Rawahu Muslim. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah yang dengan pertolongannya kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melakukan sholat sunnah yang berkaitan dengan tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah atau subuh. Dan sekarang kita lanjutkan bersama-sama duduk di masjid yang kita cintai ini, ya iktikaf sembari thalabul ilmi dan menunggu waktu datangnya sholat isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah yang mendatangkan ridho serta berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu kita semuanya mendapatkan ampunan dari kesalahan-kesalahan kita, dan kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan hamba-hambanya yang memperoleh keberuntungan. Amin. Allahumma amin. Shalawat serta salam kita aturkan kemampuan firman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya tidak sekedar mengaku menjadi umatnya, lebih daripada itu betul-betul kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, dan kelak semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Kata Rasulullah, tidak akan berpindah kaki seseorang nanti di yaumil qiyamah sebelum saya dan sampai nanti ditanya 4 perkara. Jadi kita diingat-ingat, saya kebetulan kemarin Selasa malam Rabu mengisi di Tidak Memanjang. Jadi sebelum waktu namanya datang, ada sana sempat ngomong dengan jamaah. Jadi jamaah ada yang tanya, Pak Guru sudah pensiun? Dan jawab sudah. Sekarang sudah jalan 66. Lalu dengan itu saya teringat dengan hadis Nabi yang semestinya kita ingat semuanya. Hadis Nabi itu berbunyi, lan azuna qadama abdin yaumal qiyamati hatta
yusnus an arba'il khisalin. Jadi kata Nabi, tidak akan berpindah, tidak akan bergeser kaki seseorang nanti di yaumil kiamat sebelum ditanyakan atasnya 4 perkara. Nah ini mari kita cermati dalam suku ini, mengulang terhadap apa yang sudah beberapa waktu yang lalu kita sampaikan. Lalu kita renungi dalam rangka untuk berupaya agar diri kita menjalani kehidupan yang masih ada ini jauh lebih baik dibanding dengan kehidupan yang sudah kita lewati. Intinya tidak lain adalah bagaimana kita bersama-sama itu mempersiapkan bekal kita manakala kita nanti diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan. Yang pertama yang ditanyakan kata Nabi itu adalah al-umrihi fima afna. Umur kita ini yang Allah berikan kepada kita itu kita habiskan untuk apa? Tentu yang bisa menjawab ya diri kita sendiri. Saya nggak bisa menjawab tentang umur sampai juga tidak bisa menjawab tentang umur saya gunakan untuk apa. Maka di sini penting saya dan saya jujur untuk bertanya pada diri sendiri. Karena rasa-rasanya mohon maaf kita tidak yakin kalau kita masih 100 tahun lagi tidak mungkin, rasanya tidak mungkin. Taruhlah kita mungkin tahun ini masih ada, tahun berikutnya nanti sudah tidak ada, berarti kesempatan hanya tahun ini. Atau lebih singkatnya lagi mungkin bulan ini saja. Kalau nanti di bulan Maulid kita sudah ada, kita tidak tahu juga. Atau lebih ekstrimnya lagi, subuh ini kita masih bisa melakukan sholat subuh. Jangan-jangan besok subuh kita juga tidak bisa pasti melakukan sholat subuh. Satu pun yang kita tidak tahu. Sementara kita sudah menjalani umur yang sudah kita habiskan. Tentu kita tahu ini yang kita jadikan sebagai pedoman untuk kita melihat tentang diri kita masing-masing. Sejauh mana umur yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan. Nah, mumpung masih diberikan kesempatan yang kita tidak tahu berapa masih ukurannya, mari kita manfaatkan. Nah, alhamdulillah sampai-sampai diberikan oleh Allah pertolongan, diberikan hidayah sehingga bisa menggunakan kesempatan waktu yang masih ada ini untuk membekali dirinya masing-masing agar kelak manakala kembali di hadapan Allah memperoleh kebahagiaan. Ini kan benar-benar. Ini perlu untuk kita sikapi dalam diri kita. Lalu kita tolong minum begini. Rasa-rasanya. Kalau kita diukur dalam satu hari, satu malam, 24 jam itu mungkin hanya berapa jam yang kita manfaatkan. Mungkin banyak kita gunakan untuk istirahat atau untuk ya bersendak guna atau lain sebagainya. Tapi saking besarnya nilai kepatuhan itu dilipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Ini artinya Allah sangat menghargai, sangat memuliakan terhadap hamba-hambanya yang sadar terhadap dirinya dengan tugas yang dibebankan oleh Allah sebagai Sang Pencipta. Satu contoh yang bolak-balik sudah kita tahu, sholat subuh berjamaah. Ini kata Nabi, pahalanya sebanding dengan kita beribadah semalam subuh, kan begitu.
Kalau nanti kita laksanakan dengan sholat isra, kita sholat subuh, lalu kita nanti sholat isra. Lalu kata Nabi, diberi oleh Allah kebaikan pahala itu setara dengan orang yang melakukan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Padahal waktunya hanya sangat sebentar, tapi begitu besar perhatian Allah kata Nabi kepada kita. Namun semuanya itu harus dilandasi sama-sama hanya karena Allah. Maka niat ini meluruskan niat kejujuran di dalam ibadah ini penting. Maka tidak ada keakuan dalam diri kita. Maka ketika sahabat dan saya melakukan usul fardhu maghribi, usul fardhu syuhri di dalam diri kita ini harus betul-betul hilang rasa keakuan. Jangan merasa aku bisa sholat, aku melakukan sholat. Sebab tidak ada aku kalau tidak diciptakan oleh aku. Aku yang ada tanpa oleh kita ini, aku yang bersifat semu. Sementara aku yang terlihat ayatnya, itulah aku yang hakiki. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kepadaku. Maka saya dan sahabat usul yakin dengan kesungguhan bahwa kita bisa sholat itu, kita bisa beribadah itu, kita bisa berbuat baik itu, semuanya hanya karena pertolongan Allah. Ini harus dimaklumkan. Kalau sudah menyatakan aku bisa sholat, aku bisa dikarenakan akuannya, ini berarti menyampaikan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam tasawuf dimakna. Kalau ini tidak didata, nanti menjadikan sebabnya ibadah kita menjadi sia-sia. Lalu yang muncul wujudnya keakuan. Nah, ini yang rusak. Mohon maaf. Iblis itu makhluk yang beriman. Kalau sampai menyatakan iblis tidak beriman itu kan salah. Karena iblis itu percaya pada Allah yang menciptakannya. Iblis dan iblis itu dicipta oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan Adam. Ketika Allah selesai menciptakan Adam, memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud menghormat kepada Allah. Iblis melakukan pembantahan, penolakan, tapi melakukan ketundukan dijalani oleh malaikat. Malaikat melakukan, iblis menolak perintah Allah untuk menghormati makhluknya. Diperintahkan iblis oleh Allah untuk sujud dalam arti memuliakan. Tidak mau karena dirinya merasa lebih baik dibanding dengan iblis, dibanding dengan Allah. Kita semuanya paham. Dilaknat iblis, sikapnya berjalan bertahun-tahun, berapa ribu tahun sampai padanya Nabi Musa. Iblis meminta bantuan lewat Nabi Musa agar Nabi Musa memohonkan kepada Allah agar iblis yang katanya sudah sadar menyadari tentang kesalahannya diterima tobatnya. Iblis mau bertobat. Lalu Nabi Musa alaihissalam itu menyampaikan apa yang disampaikan keinginan iblis kepada Allah. Nabi Musa adalah kalimullah, Nabi yang bisa berbicara. Nabi Musa setelah menyampaikan, lalu permintaannya Nabi Musa atas permintaan iblis itu dikabulkan dengan syarat agar iblis itu sujud di kuburannya Nabi Adam,
Nanti kalau mau begitu maka tobatnya diterima. Wujud untuk menghormati. Disampaikanlah oleh Nabi Musa kepada Iblis. Nabi Musa sudah senang karena Allah sudah menerima taubatnya Iblis. Dengan membawa berita dari Allah tadi disampaikan kepada Iblis. Lalu kata Nabi Musa, wahai Iblis, bahwa permintaanmu untuk bertobat sudah diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Disuruh sujud kepada Allah yang sudah wafat. Lalu apa jawab Iblis? Jangankan dia sudah meninggal, masih dalam keadaan hidup saja tidak sudi untuk melakukannya. Itu Iblis. Muncul sifat ketongkangan, kesombongan yang ada pada dirinya. Lalu Rasulullah memberitahu kepada kita supaya kita menjadi orang yang selamat, diingatkan oleh Allah lewat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Layak ulul jannata maka nafi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tidak bakal masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Nah sekarang kita tanya terhadap diri kita, sejauh mana kita sudah menggunakan umur yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita gunakan untuk menyombongkan diri kita di hadapan Allah Sang Pencipta kita, atau justru umur yang merupakan karunia Allah itu kita jadikan sarana untuk bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kan perlu pertanyaan supaya kita betul-betul mengetahui tentang diri kita. Karena tadi saya katakan tidak ada yang tahu tentang diri kita kecuali diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tahu dengan diri kita. Apakah kita membutakan diri kita? Mumpung kesempatan yang masih diberikan oleh Allah ini, sangatlah kita merugi apabila kita tidak menggunakan kesempatan yang ada. Sampai-sampai Nabi mengingatkan tidak bakalan berpindah kaki seseorang nanti di yaumil qiyamah sebelum ditanyakan atasnya empat perkara. Yang pertama kata Nabi, an-umri fima aman. Sebab kalau sampai tidak diberi oleh Allah umur, tentu sampai tidak punya tanggung jawab. Karena ada umur, maka sampai dan saya diminta tanggung jawab. Lalu muncul pada diri kita pertanyaan, umur yang Allah karuniakan kepada kita sudah kita gunakan untuk apa? Kita manfaatkan untuk apa? Dan ini masalahnya. Lalu dengan ketenangan batin kita, hati kita mencoba untuk menemukan perjalanan hidup. Kalau boleh saya katakan bahwa saya kias. Kita sudah diberi oleh Allah bangsa kita, negara kita Indonesia yang sekarang sudah merdeka mulai tahun 45 sampai sekarang 2025. Berarti sudah berapa itu 55? 80 tahun merdeka. Pertanyaannya, selama 80 tahun merdeka itu sudah terbukti apa yang menjadi cita-cita bangsa kita? Cita-cita bangsa kita sudah begitu tertuang di dalam kalimat-kalimat yang indah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan luhur dan sebagainya dan sebagainya. Sudah ada perjalanan. Loh, kalau bangsa kita tidak memenuhi, akhirnya menjadi bangsa yang ingkar terhadap perjuangan, yang pada akhirnya dia lupa sudah menggunakan kemerdekaan ini untuk apa? Apakah digunakan untuk membuktikan cita-cita yang tertuang, atau justru malah digunakan untuk memuaskan hawa nafsu? Kita lihat. Maka dalam Al-Quran lalu dijelaskan oleh Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
kerusakan di muka bumi darat dan laut itu karena ulah tangan manusia. Nah sekarang perbuatan kita selama 80 tahun kita kembali kepada umur kita yang mungkin sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, kita gunakan apa? Mumpung belum habis waktunya. Kalau kemerdekaan kita malah kemarin dikatakan siapa yang sekarang jadi presiden Indonesia akan bubar tahun berapa? 2030. Kalau sampai dia 2030 bubar, ini berapa tahun lalu? Ini 2025 berarti tinggal. Betul kan? Boleh jadi bubarnya karena apa? Karena tidak lagi mampu untuk memegang teguh dengan amanah. Sampai saya juga bubar akan menjadi manusia yang semestinya makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rusaklah nilai kemanusiaan karena kita tidak mampu untuk memegang amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan perlindungan yang diutamakan yang tanyakan oleh Allah, kata Nabi yang pertama, bukan soal harta yang ada pada kita, bukan ilmu yang ada pada kita, tapi yang ditanyakan oleh Allah, kata Nabi yang pertama, tentang umur yang Allah karuniakan kepada kita. Karena hidup itu ditanggung jawab yang kita lakukan. Kalau sampai dan saya nggak hidup, apa ada yang ditanggung jawab? Karena hidupnya menggunakan fasilitas musiknya Allah, semua alam semesta ini ciptaan Allah, sampai dan saya menggunakannya, maka dituntut sampai gunakan untuk apa? Bumi tidak digunakan untuk apa? Nafas yang kita hirup, surya oksigen yang kita hirup, kita gunakan untuk apa? Yang dapat ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan milik kita, miliknya Allah. Dimintai tanggung jawabnya. Sementara miliknya Allah asalnya bersih, asalnya suci, terus sampai gunakan, munculkan kotoran, munculkan kerusakan, dimintai tanggung jawab. Seandainya sampai menggunakan motor saya tadi bersih, terus datang sampai bawa dengan dalam keadaan kotor, tentu saya pasti menuntut. Tadi kan sampai gunakan dalam keadaan bersih, tolong dibersihkan. Itu tolong. Nah sekarang siapa yang tahu tentang bersihkan diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Mari kita tanya. Antum beri firman afan. Kenapa sampai Nabi mengingatkan kepada kita? Apabila Allah menghendaki kebaikan atas hambanya itu, maka hamba itu memahami tentang agamanya. Idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahu fi. Ini penting. Nah kalau ini tidak kita ciptakan dalam diri kita, tidak kita wujudkan dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita tergolong orang yang bakal merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah jemaah sekalian bahwa kita diberikan kesempatan untuk bisa menggunakan waktu dalam membersihkan diri kita. Ingat bahwa Allah menjelaskan yang dimuliakan oleh Allah, hambanya manusia ini tidak lain adalah siapa yang dirinya mampu untuk mengajak hidup senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi jangan bangga dengan keturunan kita, tapi bagaimana kita mengoreksi diri kita. Sudahkah kita betul-betul mengajak diri kita untuk sadar terhadap tugas kita sebagai makhluk Allah yang berupa manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Diingatkan oleh Allah. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada artinya orang yang memiliki ilmu yang tinggi manakala tidak dilandasi dengan kefahaman agamanya, sehingga dengan paham agama tadi menampakkan dirinya pribadi yang utuh, senantiasa tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa doa para wali, doa para nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dirinya senantiasa berada di dalam ketaatannya kepada Allah. Maka digambarkan oleh Allah agar kita betul-betul faham. Al-Baqarah 186 mengingatkan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i wal yastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lalu di hadis qudsi Allah mengatakan, manakala hambaku mendekat kepada aku lebih dekat kepada. Pertanyaannya muncul pada diri kita, sudah sejauh mana umur yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampean-sampean semua yang diberikan kekuatan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan duduk kita, mungkin kalau dibanding dengan duduk kita di lagi kita ngomong-ngomong dengan teman di luar mungkin lebih lama. Kalau kita mau ke pasar, ngomong-ngomong ketemu dengan teman, kadang-kadang berdiri di pinggir jalan, ngomongnya juga lama. Kita duduk, masya Allah. Tapi ini perlu sebuah perjuangan. Nah, oleh karenanya jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah, satu hal yang penting untuk kita sikapi. Pertanyaan yang kelak akan kita harus menjawabnya, yang dikatakan oleh Nabi nanti di yaumil qiyamah, kita tidak akan berpindah kaki kita sebelum ditanyakan atas diri kita terhadap 4 perkara. Yang pertama, an-umri fima afna. Umur yang Allah berikan kepada kita ini kita habiskan untuk apa? Berarti umur yang sudah kita lakukan, maka diingatkan sampai dengan Allah. Nanti bukan yang sudah sampai hafal Al-Hasan ayat yang ke-18 itu, kita sudah berulang kali mendengarkan ayat-ayat itu. Khitabnya yang dipanggil oleh Allah bukan semua manusia, tapi khitabnya adalah manusia yang beriman. Karena kita ngaku sebagai orang yang beriman, maka itu adalah untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Saya dan sampai sebagai seorang yang beriman, sudahkah saya dan sampai menggunakan umur yang Allah berikan kepada kita gunakan, kita habiskan semua. Tapi bukan kita langsung menggunakannya untuk beribadah di masjid, tidak demikian. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayo berupaya untuk menggapai kenikmatan dunia, digunakan jalan menuju kenikmatan akhirat. Sehingga menggapai dunia yang kita senantiasa berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, kita buktikan dalam kehidupan kita. Karena kita ingin menjadikan dunia sebagai jembatan kita menuju surga, maka di dalam menggapai dunianya dilandasi dengan pemahaman agama, sehingga tahu mana yang halal, mana yang haram. Kan begitu. Oh, ini masuk surga, oh ini masuk surga. Kita tahu. Kalau tidak tahu, akhirnya mencari keuntungan. Sekarang terjadi, sama lihat. Karena keuntungan yang dirugikan adalah yang lainnya, sampai beras diobros. Intinya apa? Ingin untuk menggapai kenikmatan dunia. Beras diobros. Belum lagi hal-hal yang lain. Kenapa? Karena dirinya tertutup dengan nilai akhirat, tidak sadar bahwa kehidupannya akan menjadi tanggung jawabnya. Nah, mudah-mudahan kita semua yang senantiasa diingatkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah
sesuai dengan doa kita. Setiap sholat kita ucapkan ihdinas shiratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah supaya kita semuanya diberikan oleh Allah jalan yang lurus. Allah sudah memberikan jalannya kepada kita dan disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sekali lagi mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang semakin sadar bahwa umur perjalanan yang kita bukan semakin panjang, bukan semakin lama, tapi umur yang kita jalani semakin menipis, semakin pendek, semakin dekat dengan kematian. Nah, mumpung kematian ajal belum datang pada kita, mari kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karenanya kita bersyukur di subuh hari ini kita diberikan pertolongan oleh Allah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita bisa duduk di sini. Nah, alhamdulillah. Tidak peduli apakah kita dalam keadaan tidur, ngantuk, aman-aman saja. Makanya itu doa mencari ilmu itu bismillah, Allahumma ahya wa bismillah. Itu doa. Doa buat tidur. Tapi yang penting walaupun itu tidak apa-apa, itu tetap mendapatkan apa-apa. Cuman kalau tidur, kalau kita latihan, kalau bisa tidurnya jangan bersandar. Jangan bersandar. Nanti kalau tidur bisa seperti nanti, terus kalau diajak sholat, terus dia tidak wudu, itu berarti sholatnya tidak sah. Sebab apa? Tidur bersandar ini mengakibatkan batalnya wudu. Kadang-kadang di Jumatan itu duduk bersandar di dinding, khotib di atasnya. Saking apa namanya muadzin mengumandangkan adanya, selesai khotib sudah iqamah, setelah khotib mengumandangkan apa namanya itu khotbahnya selesai, lalu muadzin kok karena ini masih tidur dibangunin. Tidurnya begini tadi bersandar, karena tidak paham dengan ilmu langsung berdiri ikut sholat. Karena tidak paham dengan ilmu, makanya fatqahu fiddin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah dan diampuni dosa kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita mudah-mudahan dijadikan menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka selesai membaca Fatihah itu baca doa, di antaranya doa Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina. Jadi kalau zaman baca Quran, sebelum baca Quran baca Fatihah itu diawali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai bismillah sampai waladhdallin. Jangan langsung amin. Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina. Di situ sampai ada 3. Mohon kepada Allah diampuni dosanya. Siapa yang sampai menyatakan diri sampai sendiri? Rabbil firli, ya Allah, ampuni dosa kami. Wali walidayya, dan dosanya kedua orang tua kami. Walil mu'minin, dan dosanya saudaraku sesama mukmin. Baru amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita. Cepat. Sampai menjadi manusia betul-betul memberi manfaat terhadap orang lain. Sampai semenjak membaca Fatihah, selesai Fatihah, sampai mendoakan kepada Allah untuk diri sampai untuk orang tua sekalian, untuk saudara sahabat sesama mukmin. Coba. Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina. Tapi jangan sampai Rabbil firli wal walidayya panjang jangan. Rabbil firli wal walidayya wal walidayya. Wahunya wahul. Tidak ada alifnya. Jangan Rabbil firli wal walidayya. Jangan. Sudah berada di majlis
ini bertahun-tahun masih Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.